Shalom semuanya, jumpa lagi dengan aku, Grace. Kali ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya supaya lepas dari keterikatan dosa pornografi, dosa seks bebas, dan juga masturbasi. Well, kalau kalian sudah pernah cek video aku video aku yang dulu-dulu, jadi ada video yang judulnya kunci melawan dosa seks bebas ya. Jadi kalian bisa, kalau kalian belum cek, kalian bisa cek videonya dulu di sini atas sini ada linknya, atau tekan aja. Dan kalau kalian sudah nonton, nah baru kalian nanti bisa lanjut ke video ini. Tapi kalau kalian mau nonton video ini duluan juga nggak apa-apa. Oke, jadi di video itu aku juga share gimana sih caranya supaya melawan ya, atau lepas dari keterikatan dosa tersebut. Dan itu sangat penting tips-tipsnya yang aku share. Dan juga untuk di video kali ini, well, aku cuma mau share salah satu cara dari sekian banyak cara ya. Salah satu caranya yaitu miliki aktivitas positif yang memuaskan hatimu. Miliki aktivitas positif yang memuaskan hatimu. Gimana caranya? Ya, pertama ya, kita harus tahu kalau aktivitas positif itu yang membangun, yang membuat kita itu semakin maju ya, membangun skill kita, dan juga membangun hal-hal yang baik dalam diri kita, hal-hal yang positif bisa dikembangkan. Nah, itu yang penting, dan itu akan membuat kita itu fokus. Kalau kita miliki hal itu, aktivitas itu, dan kita fokus ke arah sana, otomatis kita juga akan berkurang semakin lama semakin berkurang keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang berbau dosa seks tadi ya, atau berbau dosa hawa nafsu tadi. Jadi aktivitas positif yang membuat kita tuh senang apa aja. Nah, itu tergantung teman-teman punya aktivitas positif yang seperti apa, hobi positif yang gimana. Nah, teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau dari saya pribadi, pengalaman sih, saya pribadi ya, kalau saya contoh nih ya, kalau saya itu kan kesukaan saya itu seperti ini, buat YouTube channel, atau buat video-video di YouTube channel, dan di media sosial lainnya. Jadi saya saya buat sebisa mungkin supaya saya tuh bisa menyiapkan materi atau bahan buat video-video di waktu luang saya. Di sisi lain, saya sebagai seorang mahasiswa, jadi saya juga selain saya menyibukkan diri dengan melakukan tugas kuliah, saya juga akan membuat diri saya di waktu luang saya itu berguna gitu. Berguna, produktif, atau lakukan hal-hal yang yang positif, yang membangun skill saya, atau yang berguna bagi banyak orang, membawa dampak positif bagi banyak orang. Nah, itu kalau saya. Jadi saya berusaha, saya coba. Kalaupun ada sometimes dimana kita tuh nge-stuck, atau kita tuh kayak nggak maju, tetap aja di posisi itu karena mungkin ada masalah tertentu, sempat down atau sempat sedih dan sebagainya. Tapi ya, memang kita perlu istirahat, tapi jangan lupa untuk tetap terus maju melangkah ke depan. Dan itu yang saya lakukan, terus semangat untuk semakin lebih baik lagi. Dan ini aktivitas positif salah satunya ya. Kalau saya, kesukaan saya kan buat video-video begini. Dan juga kalau yang kedua, misalkan bersosialisasi dengan teman-teman ya. Sosialisasi kayak having fellowship itu berarti ini ya, lebih ke, kalau saya tuh kumpul dengan teman-teman gereja ya. Jadi teman-teman itu juga perlu diperhatikan. Kita tuh bergaulnya dengan siapa sih? Kita tuh bergaulnya dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif buat kita atau enggak? Kalau enggak, ya kitanya malah semakin jatuh semakin semakin dipengaruhi gitu ya, untuk jatuh ke dalam dosa-dosa gitu. Jadi pentingnya kita milih pergaulan, lingkungan pertemanan itu perlu.
Karena itu tadi, kita perlu maju, semakin berkembang ke arah yang lebih baik, semakin semakin taat pada firman Tuhan kan harusnya ya. Jadi kita perlu komunitas lingkungan yang membawa dampak positif bagi kita, membuat kita tuh semakin lama berubah karakter kita, tabiat kita, sikap kita itu, perbuatan kita tuh semakin lama kita berubah, karena ada yang mendukung ya, lingkungan ini mendukung supaya kita tuh berubah. Nah, itu dia pentingnya. Makanya saya sosialisasinya dengan kebanyakan dengan teman-teman gereja saya ya, di selain teman-teman kampus ya, atau teman-teman kuliah. Jadi teman-teman gereja yang dimana mereka juga dewasa rohaninya, jadi membawa dampak positif juga, pengaruh kan, mereka sharing kesaksian mereka, gimana Tuhan menolong mereka. Itu saya juga, wah iya ya, semangat juga saya, motivasi, iya ya, wah aku bisa nih, pasti bisa, Tuhan menolongku juga ya. Iya, nah seperti itu dari saya, aktivitas positif kan. Jadi sosialisasi gimana, komsel atau ibadah anak muda, atau kumpul maksudnya jalan-jalan, retreat atau outing itu kayak kita tuh liburan keluar kota, tapi sekalian ada ibadahnya, atau mungkin cuma liburan aja tapi sama teman-teman yang memang mereka itu dewasa rohani, maksudnya satu saudara dalam Kristus Yesus. Dan itu membangun kita membangun perilaku kita juga, mendukung gitu loh. Selain kita juga saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, bukan saling menjatuhkan. Oke? Nah, itu yang dari saya ya, kalau saya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mikirnya gimana aktivitas positif, nah coba kerjakan, lakukan hal itu. Jangan biarkan diri teman-teman itu malah sibuknya dengan kegiatan-kegiatan yang malah membawa dampak negatif, yang kayak ya contoh lah, cuman diam di atas tempat tidur doang seharian terus sambil nonton pornografi. Kan itu negatif sekali. Jadi jangan kayak gitu, mending bangun dan kerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk membangun diri kalian lebih baik lagi. Oke? Nah, itu dia. Nah, setelah itu saya mau share juga nih, penting banget baca Alkitab, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang adalah yang terutama ya, yang gimana kita tuh tahu, oh aku tuh harus lepas dari dosa ini, aku tuh harus gimana caranya supaya aku bisa lepas ya, gimana caranya supaya aku tuh tetap kuat walaupun di tengah badai, bertahan di tengah badai, gimana caranya supaya aku tuh tetap tahan gitu loh. Nah, kuncinya firman Tuhan, baca Alkitab. Kalau supaya saya tuh, karena gini ya, ada orang-orang yang baru awal-awal baca Alkitab kayak, aduh bosan, akhirnya malas baca. Tapi kalau saya kan, kalau saya menyikapinya, saya coba, kalau saya puji Tuhan sudah berapa tahun ini baca Alkitab terus kan, jadi saya coba baca beda versi bahasa yang membuat saya semakin tertarik. Apa ya artinya firman Tuhan yang ini? Apa ya artinya Daniel pasal 7? Apa ya artinya kitab Wahyu ini? Nah, saya coba cari artinya dalam maksudnya versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris kan banyak ya, ada yang NKJV, NIV, NLT. Terus saya banding-bandingkan, maksudnya kayak gini ya. Nah, kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu berarti kayak terjemahan baru atau BIMK. Saya coba perhatikan, oh maksudnya begini ya ternyata ya. Jadi apa yang saya baca tapi saya nggak paham ya, saya berusaha untuk coba mengerti, memahami. Tapi kembali lagi, kita harus berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yang membuat kita tahu, paham gitu ya. Oh maksudnya ini ya, ternyata ya. Jadi Tuhan yang memberi kita hikmat ya, Tuhan yang menuntun kita lewat Rohnya yang kudus. Nah, jadi begitu. Saya coba buat diri saya tuh semakin semangat baca Alkitab. Ya baca beda versi bahasa lah, supaya nggak bosan kan, beda versi bahasa. Di sisi lain juga saya menyelami untuk belajar bahasa Inggris, jadi semakin lebih baik lagi bahasa Inggrisnya ya. Nah, juga selain itu saya mau share, nah ini dia, dalam sehari kan kita punya dalam sehari itu ada 24 jam.
Nah, kita punya waktu biasanya untuk tidur itu 6-8 jam. Katakanlah kalau saya pribadi ya, sekitar contoh aja lah, contoh walaupun ini nggak tentu waktu tidur saya, contoh aja ini 8 jam tidur. 8 jam tidur, 24 jam kurang 8 berarti sisa 16 jam. Terus 8 jam untuk belajar atau 8 jam untuk bekerja kalau teman-teman bekerja. Berarti dikurangin 16 kurang 8 berapa? 8 jam. Nah, 8 jam ini belum dikurangin makan, mandi buat cewek-cewek, perawatan diri, makeup, milih baju. Terus ya anggaplah 2 jam itu ya semuanya. Jadi 8 jam, sisa tadi 8 jam kurang 2 berapa? 6 jam. Terus 6 jam 6 jam itu mau dipakai buat apa aja nih? Nah, itu dia. Bisa pakai buat sosialisasi dengan teman-teman gereja, atau mungkin dengan teman-teman kampus atau teman-teman kerja, di mana kita membangun networking atau membangun hubungan yang baik ya, yang saling mendukung dalam hal positif tentunya. Kemudian ibadah, ikut ibadah atau ibadah anak muda, atau ini ya small group ya, terus kerjakan PR kalau yang sekolah, terus atau bisa juga kita pakai buat kursus skill baru, kursus belajar piano atau kursus Excel ya. Terus bisa juga kita pakai kumpul keluarga. Nah, teman-teman, di sini aku tuh mau kasih tahu kalau kita tuh harus bisa mengatur jadwal kita ya. Dan aku juga masih belajar dalam proses belajar, supaya kita itu nggak ada celah buat melakukan yang namanya masturbasi lah, atau nonton video porno lah, karena kita tuh sudah sibuk atau kita tuh udah produktif dengan hal-hal positif lainnya, which is buat kita tuh happy, senang, puas hati. Jadi kita tuh nggak bakal nyari pelampiasan buat melakukan masturbasi atau buat melakukan video porno lah dan sebagainya. Dan ini juga yang membuat kita semakin paham, oh ternyata dalam satu hari 24 jam, dan saya tuh harus bisa pinter-pinter, pandai-pandai mengatur jadwal. Kalau bayangkan aja nih, kalau kita tuh banyak hal-hal yang harus dikerjakan, terus kita tuh nunda, akhirnya kan ketumpuk, nggak enak ya rasanya kalau banyak hal numpuk yang harus kita kerjakan. Jadi itulah kenapa saya itu coba buat dalam sehari itu memang banyak kegiatan yang saya lakukan, dan juga saya senang buat ngelakukannya. Beda kalau kita tuh ngelakukannya dengan terpaksa, dengan nggak senang gitu loh, kayak susah hati. Ya itu mah kita malah nyari pelampiasan buat melakukan hal-hal negatif tadi, yang dosa-dosa tadi itu. Jadi kita harus tahu supaya diri kita tuh senang dengan kegiatan-kegiatan positif ini, sehingga membawa kita itu sudah puas hati duluan gitu, kayak udah senang duluan. Ya udah, ngapain melakukan hal-hal negatif, dosa-dosa kayak tadi itu, dosa masturbasi, pornografi, kemudian ada masturbasi dan sebagainya. Jadi teman-teman, itu aja dari aku kali ini. Jadi kalian juga maksudnya tahu gimana caranya membagi waktu kalian dalam sehari. Dan juga kalau weekend ya, misalkan ada satu hari kalian buat untuk istirahat ya, kalian bisa ya istirahat, jalan-jalan, refreshing, atau kumpul sama keluarga, dan membuat kalian itu tetap tetap di jalan yang benar, gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan ingat, jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh si jahat buat melakukan hal-hal negatif tadi. Oke? Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh si jahat buat kecanduan video porno, kecanduan masturbasi. Dan untuk yang melakukan seks bebas, ya tadi saya udah share, miliki aktivitas positif, dan ya kalian bisa menyibukkan diri dengan hal-hal ini. Jadi kalau kalian merasa kalian dikekang atau kalian tuh kayak terperangkap dengan pasangan kalian, maksudnya pacar ya, untuk melakukan seks bebas, kalian perlu berdoa. Dan kalau saya pribadi, daripada semakin lama semakin membawa kalian ke hal yang tetap negatif, nggak ada perubahan-perubahannya, ya kalian harus mikirkan kalau lebih baik diakhiri saja. Tapi kembali lagi, itu keputusan kalian. Kalau saya sih begitu ya, daripada semakin lama tetap semakin terikat gitu loh. Karena
kita perlu pemulihan, pertobatan, kemudian pemulihan, iya kan? Gimana caranya pulih kalau si pacar ngajakin mulu? Ya mending putus kan? Iya kan? Kecuali pacarnya mau bertobat juga, sama-sama bertobat. Tapi saya betul-betul sarankan buat ada hamba Tuhan yang mengawasi kalian. Jadi nggak cuma kalian berdua, ya aku tobat, ya aku bertobat juga, yuk kita sama-sama bertobat, besoknya ngelakukan lagi. Ya susah, itu susah. Jadi ya perlu hamba Tuhan atau pembimbing rohani ya, yang bisa membawa kalian itu bisa nggak ngelakukan itu lagi. Tapi kali itu perlu proses pastinya ya, perlu proses. Dan juga kalau mau menikah ya itu pilihan kalian juga. Tapi kembali lagi, selagi kita hidup, ini yang harus saya sering ingatkan ke diri saya juga, dan saya mau bagikan ke teman-teman. Selagi kita hidup, kita harus bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan, iya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok, jadi ingat terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Gimana caranya? Kalau hari ini saja saya melakukan seperti apa, apakah itu sudah yang terbaik? Kita harus mikirkan. Dan saya belajar, apakah hari ini udah aku melakukan terbaik ya untuk Tuhan ya? Apa yang aku lakukan ya hari ini? Kalau contoh, seseorang melakukan dalam satu hari itu cuma melakukan seks bebas, nonton video porno, apakah hal itu berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Hal itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak. Ya Tuhan, nanti aku bertobat, besok aku nggak ngelakukan lagi, besok aku nggak ngelakukan lagi, tapi besoknya melakukan lagi. Jadi kapan kalau ditunda-tunda mulu? Nah, demikian juga kalau tetap melakukan seks bebas dengan pasangan, dengan pacar, ya kita perlu untuk lepas dari ikatan itu. Ya dipotong talinya supaya lepas, atau dilepaskan ikatan itu. Ya. Jadi itu aja dari aku kali ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau kurang kurang berkenan di hati. Dan this is Grace as Christian. I hope you will be fine. Aku harap kalian akan lebih baik lagi ke depannya. Dan until next time, bye bye. Shalom. Thank you yang udah nonton ini. Jangan lupa like and subscribe.